holding position bahkan sampai zona yang cukup sekarat. Betul, itu dia momen yang gue maksud. Dan kita tanpa berlama-lama lagi akan segera masuk ke game selanjutnya. Jadi ayo Survivors, berikan dukungan terbaik kalian. FF Indo Bersatu! FF Indo Bersatu! Itu dia, kita akan segera melihat pesawat datang dari arah sentral menuju ke arah force. Dan ini cukup berpihak ke arah pesawat sisi drop zone sebelah kiri. Artinya Phoenix Force ini secara berturut-turut dari game 1 sampai game ke-6 tidak merubah gameplaynya sama persis kayak mereka main di fase group stage mereka di turnamen regional mereka atau Pro League Thailand mereka. Iya, dan gue rasa ini berarti keputusan dari masing-masing tim bahwa tidak mau menabrak teman-teman dari Phoenix Force. Dan kita bakal lihat dulu di mana MT Villanya sudah ada 2 tim, Bang Aji. Yes, Fluxo dan juga VIP, di mana kalau kita perhatikan juga bersama-sama sudah ada seorang player yang coba melakukan by setup di mana Shadow berhasil dapetin Japa BKR. Bakal coba di follow up juga Nobru. Bakal datang bersama Sias XC. Masih membuka glow tapi sedikit terlambat. Loncat Nobru pun udah ke knockdown. Cukup sulit posisi dari Nobru juga. Fudge, Dol dan juga teman-teman dari Fluxo agak sedikit kesulitan. Tapi bakal coba loncatin dengan MP5. Udah berhasil dapetin 1. Shadow bakal tumbang juga. Harusnya bakal segera digerus tapi Tarek berhasil mendapatkan momentum di mana dia bakal menghabisi 1 player dari Fluxo. Dan saat itu juga teman-teman dari VIP Sport harus segera menarik diri sejauh mungkin atau mungkin bisa diulur momentumnya dan coba di all out begitu saja. Ini dia ternyata teman-teman dari Fluxo malah masuk ngumpet di dalam satu pos kecil, hanya bersisa ke arah Sias saja. Sias XC mampukah dia ditumbangkan dan diratakan? Tentu saja Fluxo pun harus rata di tangan VIP Esports. Wow, ini dia VIP Esports berhasil untuk mengantongi 3 poin kill walaupun harus terpulangkan 1 orang ya. Dan gue rasa di sini masih tersisa 42 orang yang alive dan ini masih mencoba untuk vision aja, masih mencoba untuk melihat-lihat antar tim di mana ada Az yang juga bakal mencoba untuk trading damage tapi masih enak banget dari LGDS bakal mencoba untuk holding dulu karena kalau kita bicara tentang Brasilia itu banyak banget komponen yang bisa dimainkan, banyak banget rumah-rumah yang bisa diisi, even itu mau 2 tim sekaligus. Ya, dan kalau kita berbicara AZ sendiri adalah tim yang tak terduga-duga dari regional Latam. Dimana kita tahu Latam juga salah satu regional terbesar juga untuk Free Fire setelah Brazil dan juga Indonesia gitu. Bisa dibilang inilah hasil dari regenerasi pro player mereka yang ternyata bisa dibilang cukup positif untuk regional mereka. Tapi kalau kita ngomongin AZ sendiri, sebenarnya AZ adalah tim yang bisa gue bilang kuda hitam. Yang tadi kalau kita perhatikan di game-game ronde pertama itu kelihatan pas dia ngelawan VIP di Sentosa, di seberang Sentosa itu sebenarnya secara hitam di atas putih dia bisa kalah tapi dia bisa balikin itu semua dan sempat ngeratain tim dari Fluxo. Dan kita bakal move sedikit ke arah area Brasilia di mana Loud dia udah tahu nih, oke, ini udah ronde di mana udah nggak penting untuk nabrakin Evos atau datang ke drop zone yang sama ke arah Evos. Ya udah, kita main aman karena apa? Kita udah ada di peringkat kedua dari Loud. Tapi yang gua uniknya adalah waktu di Purgatory pertama Evos itu yang malah mental. Ini sekarang gantian Loudnya malah ke Brazil. Ini sebenarnya ada apa sih? Ini ada strategi yang memang disiapkan ternyata cukup matang dari Loud. Dan kita bakal lihat ada hal juga yang saat lagi matang mungkin agar segera diperhatikan bersama-sama. Grenade mungkin akan segera matang. Bakal coba dimasak oleh masing-masing dari kedua tim. Bersamaan dengan double vektornya bakal coba mengeksekusi 1 player. Yaitu Roro. Bakal coba langsung diajar di belakang masih ada Bruce. Yuan tapi bakal jatuh. Will berhasil dapetin seorang Yuan. Ada Bruce pakai kok bunda. Loncat tembak dulu sedikit tapi cukup berbahaya juga posisinya di mana akhirnya mereka bakal menarik diri sejenak dan langsung aja loncat balik kembali jump tapi udah digerus aja dengan double vector dan juga MG7 yang dimiliki oleh teman-teman dari Loud. Yes, dimana juga LGDS harus balik ke lobby di posisi ke-11 dan gue rasa di sini AZ harusnya notice bahwa waktu dia mencoba untuk trading damage ke arah teman-teman dari LGDS, dia tahu nih bahwa LGDS-nya bakal ada terminasi dan dia pasti bakal lihat di minimap itu ada yang merah-merah, udah ada firing, udah harusnya terdengar dan gue rasa ini notice dari teman-teman AZ bakal mencoba, mereka mencoba tahu nih bahwa ada tim lain dan tim lain itu sudah kuat banget karena mereka sudah mencoba untuk menatakin dan itu udah pasti banyak banget untuk segi looting, tapi kita bakal lihat di sisi lain ada teman-teman dari First Rider, ini dia Joker. Lagi-lagi gue bisa bilang First Riders adalah tim yang cukup adaptif. Kenapa? Karena dia sadar Burst the Sky itu punya drop zone di Fire Brigades dan pesawatnya tadi dari arah sentral menuju ke arah Force. Artinya Fire Brigade sangat mungkin didatengin sama teman-teman dari Burst the Sky dan juga saling berdekatan sama teman-teman dari Joker atau kawan-kawan First Rider. Dan sekarang kita juga bakal melihat sebenarnya ini ada apa gerangan sama zona yang benar-benar
kebetulan sekali secara 6 ronde berturut-turut ini bisa dibaca dengan baik oleh teman-teman dari Phoenix Force sampai akhirnya kalau lu perhatiin circle-nya nggak pernah ke arah kiri, tiba-tiba ke arah kiri. Itu kayak Sebuah game sense yang luar biasa yang Bener. kebetulan terjadi karena sebenarnya secara kecenderungan pesawat di sebelah kanan itu emang biasanya mentalnya ke kiri gitu biasanya, ya. tapi kita bakal lihat dulu di mana ternyata dari lot sudah notice juga ada teman AZ dan gue rasa tadi sudah ada yang coba untuk terkena knockdown tapi mungkin masih bisa untuk di revive aja dan ini dia saling mengejar. Di mana satu vehicle juga yang bakal mencoba untuk ngeflank ke sebelah kiri dan di sisi lain ternyata ada Geek. Bakal menjadi third party team fighters di mana udah ada teman-teman dari Burst kayak dari belakang ombak bakal menjadi orang tersandra harusnya ombak setengah dari Oh my God, ombak dihabisin begitu oleh Beo dari Burst Sky langsung gak dikasih ampun. First Riders kehilangan satu arminya di sana. FR Army bakal coba kelihatan coba jump chat begitu saja langsung dilawan. Time Turner diaktifkan juga udah ada duel juga untuk pertahanan diri dari teman-teman First Riders tapi Dark berhasil dapetin Geek Soyo bakal coba mundur dulu ke belakang. Masih ada sang Kapten Darkol mencoba melakukan inisiasi dan mencoba mencari perhitungan posisi yang tepat untuk teman-teman dari First Riders di mana di saat yang bersamaan ada teman-teman dari Burst the Sky yang memang agak sedikit menarik diri dan juga memantau pergerakan dari Geek Fam dan juga First Riders. Yes, tapi di sisi lain ternyata ada teman-teman dari VIP Esport yang sudah langsung menumbangkan satu personel dari teman-teman Phoenix Force dan kali ini teman-teman dari First Riders masih mencoba untuk nge-spam granat itu dia karena kita bisa lihat juga ada 3 tim di sana dan gue rasa ini bakal sulit banget. Ini dia dari Aduh, apa itu? Apa itu ada peperangan di tempat lain ternyata di mana sudah ada cawan Seven yang harus jatuh. Dia lempar dulu frag grenade. Will ternyata masih bisa berhasil dapetin satu player dari AZ. Di mana AZ sendiri harus kehilangan satu player akhirnya. Cawan Seven berhasil tertolong dengan Time Turner dan juga pertolongan dari seorang Will. Willnya sekarang boleh gue bilang bisa menjadi salah satu MVP kandidat dari FFWS 2021 Singapura. Karena udah melakukan satu hal yang cukup heroik. Tapi ternyata udah ada pergerakan pendekatan dari arah Burst Sky di arah Geek Fam dan juga First Riders 3 lawan 4 momentum situasi yang cukup sulit untuk teman-teman dari First Riders. Dirasa saat lagi juga ada Beo, ada juga Joker berhasil dapetin Comdam. Joker dengan perform yang nggak kendor-kendor Souza tapi bakal jatuh ke knockdown. Loncat dulu, diangkat tapi Sin berhasil dapetin Souza. Joker bisa sangkap dan Darkol sedikit lagi. Oh my God, First Riders harus di posisi ke-10. Oh baby, nggak sampai situ aja. Baby embun, ini masih ada teman-teman dari Burst the Sky melawan Geek Fam. Yang mana akhirnya masih akan segera diteruskan. Masih ada seorang Apis dengan double barrelnya. Dan juga Beo yang siap menunggu melakukan momentum counter attack dari arah Geek Fam. Dan sepertinya agak sedikit di-delay kali ini. Yes, dimana teman-teman dari Geek Fam bakal mencoba objektif. Oke, kita ngelutin dulu. Tapi kali ini ada Comdian yang bakal mencoba nge-tapping dengan SG2-nya. Langsung dipulangkan begitu aja. Burst the Sky berhasil mengantongi 4 poin kill. Ada Beo juga masih mencoba untuk reload. Dan ini dia masih mencoba untuk killing medkit terlebih dahulu. Di sisi lain juga ada Silent yang sudah berhasil untuk mendapatkan 1 kill poinnya. Ini dia zonanya sudah mulai menyusut tapi masih holding position dari kedua tim di mana Geek Fam dan juga Burst the Sky masih mencoba steal, saling mencoba untuk melemparkan damage tapi ini dia belum ada yang terkena knockdown lagi. Apis yang harus terkena knockdown, tersisa 1 orang di mana XJax masih mencoba untuk melakukan ending. Hati-hati, langsung di jumpsuit kah tidak? Bakal langsung di tapping aja berhasil untuk mendapatkan 2 knockdown. Burst the Sky harusnya kehilangan 2 membernya. Wow, Burst the Sky sayang sekali terkikis habis oleh tim Geek Fam yang mana kita tahu Geek Fam dari tadi berarti melakukan objektif dengan sangat-sangat on point. Dia nungguin First Riders-nya dihajar dulu sama BTS, habis itu dia datang pelan-pelan, tetap tenang dan juga nggak terlalu terburu-buru dalam melakukan eksekusinya. Dan yang paling penting sekarang Dark juga mengalami kerugian yang cukup banyak karena apa? Oke, mungkin lu dapat 5 kill tapi lu kehilangan 3 member lu itu bukan sebuah hal yang bisa disebut big deal gitu. Iya, apalagi ini masih zona 1, belum zona kedua. Dan ini masih panjang cuy. Purgatory itu masih luas banget harusnya. Dan di sisi lain kita tersisa 8 tim, 21 yang alive di mana juga masih ada tim-tim yang mencoba holding position lagi-lagi. Phoenix Esport harus mencoba untuk holding di area tower yang mereka dapat aja gitu. Yes. Phoenix Force ini sama persis kayak apa yang mereka terapin di Pro League Thailand dan juga beberapa kondisi yang gue lihat ini kurang lebih sama persis, nggak ada yang dirubah sedikit pun. Dan dalam artian mereka tahu ini tim-tim yang bakal turun punya drop zone yang nggak bersinggungan sama teman-teman dari Phoenix Force. Ya udah, akhirnya mereka nggak mau coba usik yang lain karena mereka sendiri juga sadar kalau seandainya
seandainya mereka diusik mereka bakal rugi. Tapi ketika mereka nggak diusik sama siapapun yang lagi main di Grand Final FFS 2021 Singapura, ini malah menjadi keuntungan tersendiri sampai akhirnya dia bisa panen poin kill sebanyak itu dan juga placement dan juga total poin di standing itu banyak ya. Yes, apalagi kalau kita bisa lihat di sini kita bakal lihat di mana teman-teman dari Phoenix sepertinya bakal mencoba untuk mewaspadai pergerakan dari teman-teman Silent yang lagi-lagi Silent nih harus ketemu dengan VIP Sport dan gue rasa Estarik itu tersisa lone survivor bener-bener Estarik ya namanya. Wah, itu posisinya nggak bisa diremehin lagi. Ada posisi yang nggak enak banget karena ada time turner yang udah keluar, yang udah terkikis, yang udah hancur. Lempar-lempar granat pun tak terhindarkan. Tapi lu bisa lihat betapa bagusnya trigger disiplin dari Phoenix Force. Dia tahu bakal ada lebih dari satu tim di sana. Dia narik, udah diamanin rumah nelayan dan juga satu tower yang memang ini bakal dijadiin kuncian untuk Dilong. Dilong memang selalu bakal dikirim untuk menjadi orang yang dijadikan bait. Sementara 3 orang lainnya itu benar-benar ngecover Dilong gimana pun caranya. Dan pada akhirnya di sini orang bakal consider banget lu kalau mau ngeras rumah nelayan itu lo harus lewatin dan juga aware sama tower yang ada orang di sana yang mana itu adalah Dilong. Ya walaupun dia dijaga oleh satu orang ya tower itu, tapi walaupun satu orang ini bisa mematikan nggak sih dan ini bisa menjadi peluang juga harusnya untuk teman-teman dari Phoenix mencoba untuk mendapatkan poin-poin kill bahkan sampai ke late game ya. Dan gue rasa di sini ada Dilong yang masih mencoba. Oke, dia tahu nih ada satu orang yang sudah terkena knockdown karena dia pasti udah ngelihat ada cium bau firing dan tapi masih mencoba. Oke, kita nggak usah nafsu, kita stay along aja di sini dan ini dia VIP Sportnya harus dipulangkan di posisi ke-8. Harus dipulangkan di posisi ke-8 dan kalau lu perhatiin juga sekarang pada akhirnya hashtag 7 juga adalah angka terakhir yang mungkin bisa ditelan siapapun yang akan tereliminasi sebentar lagi dan ini masih menjadi keuntungan untuk teman-teman dari Phoenix Force. Kenapa? Karena sebenarnya ada miracle move yang bisa dilakukan oleh beberapa tim kalau seandainya dia mau geser Phoenix Force. Yang pertama, lu harus bikin Phoenix Force menjadi tim pertama yang kembali ke lobby dan tidak mendapatkan kill sama sekali itu selama kurang lebih 2-3 ronde. Tapi sampai ronde kelima dia berhasil tetap konsisten dan sekarang ronde ke-6 mereka even belum sentuhan sama siapapun walaupun harus kehilangan satu orang Rainbow. Itu bukan masalah besar dan juga bukan bahaya yang harus diconcern sama mereka. Iya, dan di mana ada Will-nya juga ternyata di sini ada Abu mencoba untuk nge-tapping arah Will dan Will-nya tadi sudah sempat mencoba untuk mendapatkan beberapa damage dan udah mulai cukup sekarat juga tapi untungnya masih ada obstacle yang masih bisa dimainkan. Abu bakal mencoba untuk diras begitu aja di sisi lain bakal Geek terpulangkan di posisi ke-7 dan ini dia bakal mencoba langsung di tapping. UAV like blue sudah dikeluarkan Ajispan. Yes, dan lu bisa lihat di mana momennya lu bener-bener mencari di mana sisa player dari EVOS dan Sam13 berhasil dapetin Kronos di sana tapi Kronos dan juga kawan-kawan dari lo tidak ada di posisi terbaik di mana kalau lu perhatiin ini circle-nya gak berpihak ke arah area field. Mau gak mau mereka harus turun gunung tapi di saat yang bersamaan di bawah udah ada teman-teman dari HQ Esport udah ngebuka glual juga. Ada teman-teman dari EVOS yang tetap memantau. Oh my god. Street berhasil dapetin Neon. Nice. Dan bagus banget ini dia EVOS mulai panas walaupun di ronde terakhir. Tapi nggak apa-apa. Ini dia kekuatan FF Indo bersatu akan segera terasa lagi untuk teman-teman dari EVOS Esport. Harapan terakhir kita dari EVOS Divine perwakilan Indonesia bakal segera masuk ke arah circle berikutnya. Tapi sayang sekali kalau seandainya mereka telat dan mereka terhambat. Ini bakal menjadi bahaya karena apa? Di seberang mereka ada sang contender teratas tertinggi yaitu Phoenix Force. Yes. Dimana teman-teman dari EVOS sepertinya bakal mencoba untuk step by step meninggalkan jejak-jejak peperangannya dan gua rasa di sini masih utuh dengan 5 tim. Dilongnya sudah bakal langsung susah banget karena langsung aja diras sepertinya. Oh my god, ada pelontarnya dipegang. Ini dia Dilong yang langsung dipulangkan ke lobby Bang Haji. Alright, masih bakal diterusin juga Phoenix Force masih akan sedikit kesulitan karena bakal coba langsung diserang dan juga diras tak terduga oleh teman-teman dari tim Silent dan Silent sendiri harus menarik diri tapi saat bersamaan ada The Cross dengan famasnya berhasil mendapatkan Zarumaro dan juga 2 orang tersisa dari Phoenix Force. Mampukah Phoenix Force bertahan dari gempuran serangan yang diberikan oleh teman-teman dari Silent? Kelihatan itu kepalanya bakal coba dicopotin dulu sedikit momentumnya dan dihilangkan dulu steppingnya sejenak dan sekarang circle sudah mulai berjalan. Kita bisa melihat EVOS masih ada di sana masuk top 5 dan ini bisa menjadi angin segar tentunya untuk teman-teman di kita dari Indonesia masih bisa bertahan
sampai ke arah zona terakhir. Tapi di belakang masih ada satu player dari HQ Esports. Yes. Dan gue rasa di sini untuk teman-teman survivor yang ada dimanapun kalian berada, tetap terus dukung perwakilan dari Indonesia kita karena masih ada 05. EVOS. Tapi kita bakal lihat lagi di mana Mr. 05 sudah sangat sekarat dan masih ada bisa obstacle yang menghalangi dan mencoba untuk medkit terlebih dahulu, dan kita bakal lihat di sini. Ini dia. Udah coba lempar dulu frag grenade dari arah teman-teman EVOS. Datang juga Mr. 05 memberikan satu Granat. loncat dan gak kena granatnya. Terlalu jauh, tapi saat bersama Mr. 05 berhasil dapetin HQ. Tereliminasi begitu aja HQ rata di tangan teman-teman dari EVOS. 4 poin didapatkan. Ini yang kita tunggu-tunggu sejak ronde pertama, tapi EVOS gak punya banyak kesempatan karena apa? Circle-nya memaksa mereka untuk masuk ke pulau seberang, dimana kalau kita bisa lihat ini sisa pulau yang dari arah field tuh cuman pantai yang cenderung open field. Resource dari EVOS juga udah nggak banyak tersisa. Jadi mau nggak mau mereka harus nyebrang ke pulau selanjutnya yang mana masih ada teman-teman dari tim Silent dan juga dari teman-teman Burst the Sky. Yes, dimana sebenarnya kalau ini sangat, oh my god, di sisi lain ternyata lotnya juga harus dipulangkan. Tersisa 3 tim aja 10 yang alive, dan ini dia ternyata teman-teman dari Silent sudah notice bahwa ada teman-teman dari EVOS Esports bakal langsung masuk begitu aja, dan ini dia ada Dede bakal mencoba untuk ke TP ke arah street, tapi untungnya di street masih mencoba untuk memperglow dan mencoba untuk medkit terlebih dahulu, mencoba untuk holding position. Alright, berhasil dapetin satu batu bersejarah sejak FFWC 2019, tapi oh my god, Master 05 dan juga Sam13 harus dikikis di sana di luar zona secara mengenaskan. Sayang sekali. Bakal ada Tiaper Gaming dulu dari Silence, bakal coba memantau dan juga mengelola pergerakan dari EVOS, menyisakan Sam13 dan juga Abu. Streetnya juga harus terkikis dari kejauhan oleh Didi dari Silence, dan juga memantau masih ada The Crush juga dengan Famasya ke arah Silence sekarang, dan sekarang posisinya ini udah nggak nguntungin untuk teman-teman dari EVOS. Masih ada pelontar di tangan teman-teman dari tim Silence, tapi Abu bersama sang kapten masih ada di balik batu sana, walaupun memang sekitar 15 detik lagi circle akan berjalan. Yes, dimana keuntungan banget untuk teman-teman Phoenix Force sudah mendapatkan posisi yang cukup enak banget, dan ini dia ada The Crush masih mencoba untuk tapping menggunakan Famasya, bakal langsung terkendok down satu orang Dede di sana. Tan mencoba untuk langsung di end tapi nggak bisa karena masih ada cover yang sangat baik banget untuk teman-teman dari Silent di sisi lain, Abu dan Sam13-nya. Alright, itu dia, terlihat mereka mau nggak mau akan segera berjalan, tapi Zarmaro berhasil dapetin Sam13, bukan suatu berita bagus untuk EVOS Divan, tapi cacat bersamaan Silence juga kekikis oleh zona, udah mulai sakit banget. Coba revive dulu ke sang kapten Sam13, tapi masih ada Juna, sang sniper yang sangat berbahaya. Sharpshooter dari Berdeskan masuk ke Phoenix Force bakal coba langsung diajar oleh pelontar dari The Crush. Masih ada The Crush dapetin juga setorang lagi, dan ini akan menjadi Buya kesekian kalinya. Phoenix Force, oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. 4 kali Buya, 1 kali gagal Buya di hashtag kedua dengan kill yang cukup banyak, dan tadi di game ronde kelima jika dia nyaris Buya. Wow, a perfect execution bisa gue bilang dilakukan oleh teman-teman dari Phoenix Force pada kesempatan mereka di Grand Final Free Fire World Series 2021 Singapore. Oh my god, ini dia sang calon champion kita untuk di Free Fire World Series 2021 Singapura. Waduh, terlihat sekali wajah-wajah yang sumringah dan juga penuh senyum semangat tentunya, di mana mereka berhasil memetik hasil dari kerja keras mereka untuk tetap konsisten, tetap fokus, dan juga memperhatikan sekitar, terutama secara drop zone, secara tim-tim yang berdekatan dan berpotensi ada di dekat mereka secara drop zone itu mereka tetap jaga itu sampai 6 game tanpa sedikit miskom gitu ya. Wah, ini luar biasa sih, disiplin banget dari teman-teman Phoenix, yang dimana dia mencoba untuk looting cepat, holding position, disiplin banget, moving yang nggak bisa kita predik juga karena ya udah moving dia tuh memang sebatas dia langsung sedikit banget, dan ini dia detik-detik awarding untuk teman-teman dari Phoenix Force, dan selebihnya akan kita direct ke MC kita yang ada di Singapore. Take it away.
Force on their undeniable and brilliant victory, securing the place to be called World Champions. Great games by all the teams. It was a valiant fight by all 12 of them, and their commitment to be the best is what made today such an amazing World Series. We would also like to thank our fans and viewers from all over the world. The World Series was hosted with you in mind, so we hope you enjoyed it as much as we did. With that, I'm Victoria Cheng, and see you all at the next Free Fire World Series. Until then, and good night. Congratulations.